Kalau kita mendengarkan Injil hari ini, ada sedikit hal aneh atau yang menjadi pertanyaan bagi kita. Yesus bercerita tentang seorang kaya dan Lazarus yang miskin. Coba perhatikan kisah itu dengan baik. Orang kaya hidup dalam kemewahan, dan Lazarus yang miskin dan penuh borok berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu. Artinya, orang kaya itu setiap hari atau mungkin hampir setiap saat ia melihat Lazarus yang kelaparan atau kesakitan. Setiap ia keluar dari kediamannya, pastilah ia melihat Lazarus. Karena orang kaya itu pasti juga keluar masuk lewat pintu di mana Lazarus berbaring. Dan disinilah letak pertanyaannya. Mengapa orang kaya itu tidak tergerak hatinya untuk membantu Lazarus? Apakah orang kaya itu tidak punya rasa cinta kasih? Apakah orang kaya itu tidak tergetar hatinya ketika mungkin mendengar rintihan kelaparan Lazarus? Menarik bahwa sesungguhnya orang kaya itu juga mengetahui ajaran kasih dalam hidup keagamaannya. Hal ini diketahui dari jawaban Abraham ketika orang kaya itu meminta Abraham untuk memberitahukan kepada keluarga orang kaya yang masih hidup agar saudara-saudaranya tidak melakukan kesalahan yang sama, yakni mengabaikan orang-orang miskin seperti Lazarus. Abraham menjawab, "Ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengar kesaksian itu." Jawaban Abraham ini jelas sekali menegaskan kepada kita bahwa hukum kasih sebenarnya sudah diwartakan, sudah diberitakan, bahkan mungkin sudah tertera dalam setiap hati manusia, juga orang kaya tersebut. Maka pertanyaannya adalah, apa yang salah sehingga orang kaya itu tidak mendengar atau tidak melakukan karya kasih bagi Lazarus? Mematikan rasa kasih, mungkin itulah penyebabnya. Kita pada dasarnya memiliki kasih kepada sesama. Hal itu terbukti dari perasaan kita yang selalu bergetar atau perasaan tidak nyaman ketika kita mendengar, kita melihat, atau menyaksikan kesulitan dan penderitaan orang lain. Namun, apa yang kita lakukan selanjutnya? Inilah masalahnya. Biasanya kita melihat diri kita dan merasakan bahwa kita tidak mampu berbuat apa-apa atau kita tidak memiliki apa-apa untuk membantu orang lain yang mengalami kesusahan itu. Kita mencari banyak argumentasi yang masuk akal yang akan membenarkan diri kita untuk tidak bertindak apa-apa. Hal ini berlangsung terus-menerus secara kontinu manakala kita mendengar, melihat kesusahan orang lain. Hati bergetar, tetapi dengan akal budi kita mengatakan kita tidak mampu. Maka akhirnya apa yang terjadi para saudara-saudara? Pelan-pelan tanpa kita sadari, rasa kasih dalam hati kita itu kita matikan dengan pembenaran-pembenaran akal budi. Getaran kasih untuk membantu orang lain lama-lama menjadi pudar. Kita bukannya tidak ingin, tetapi kita
menjadi mati pelan-pelan. Dan saya kira inilah sesuatu yang mengerikan, dan itulah pula yang terjadi pada orang kaya yang setiap hari melihat Lazarus tapi tidak bertindak apa-apa. Maka saudara-saudaraku, situasi ini adalah situasi yang sungguh memilukan. Situasi ketika rasa kasih terhadap orang lain menjadi hirang. Situasi yang mungkin sekali kita buat sendiri. Oleh karena itu, masa Prapaskah juga adalah masa untuk mencoba menggetarkan kembali rasa kasih itu, membiarkan kembali hukum kasih yang sudah ada dalam hati kita itu berpijar kembali, sehingga ketika melihat orang lain, kita tidak lagi berpangku tangan, tetapi melakukan apa yang memang bisa kita lakukan. Tidak menunggu kita menjadi cukup dulu, tetapi kita bertindak dengan apa yang kita miliki. Tuhan memberkati.